Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, pernahkah dari Anda yang mengalami wasir? Wasir ini adalah kondisi di mana terjadi pembekakan pada pembuluh darah bagian bawah anus dan juga dubur ya, atau kita sering mengenal dengan istilah ambeien. Ini sangat tidak nyaman sekali ya untuk orang-orang yang mengalami wasir ini. Umumnya memang terjadi di usia 50 ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan kemudian dengan gaya hidup kita, dengan pola kerja kita yang lebih sering duduk. Nah, ini juga ancaman wasir bisa kemudian dihadapi atau juga diderita oleh teman-teman yang usianya muda. Bagaimana kemudian cara kita mengatasi wasir ini? Inilah akan menjadi perbincangan kita hari ini, yaitu dengan tema cara tepat mengatasi wasir. Tapi sebelum saya masuk ke tema utama kita, saya mau berbagi terlebih dahulu fun fact seputar olahraga apa nih kemudian yang pas untuk Anda penderita wasir yang bisa kemudian diterapkan sehari-hari. Karena kita harus menghindari olahraga-olahraga yang ini banyak mengejan gitu ya. Misalnya angkat berat, nah itu kan olahraga-olahraga yang harus dihindari untuk Anda penderita wasir. Apa saja kemudian olahraganya? Yuk kita mulai dari yang pertama adalah yoga. Kita tahu kemudian yoga ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang banyak lebih kepada perenggangan otot gitu ya. Kemudian otot itu direnggangkan supaya lebih rileks, dan ini sangat pas sekali nih untuk Anda yang mengalami wasir. Lakukan di pagi hari ataupun sore hari setelah Anda bekerja, kurang lebih dengan durasi 30 sampai dengan 1 jam. Gerakan-gerakannya bisa dipilih sesuai dengan variasi yang dibutuhkan. Selain itu juga kalau misalnya yoga ini kan disertai ya dengan pernafasan, ini kan bisa membantu kemudian peredaran darah yang bagus, sehingga tadi juga bisa mencegah atau sedikit mengurangi permasalahan pada wasir kita. Berikutnya adalah senam Kegel. Nah, ini senam Kegel juga bisa nih untuk diterapkan bagi Anda yang memiliki permasalahan wasir. Senam Kegel ini bertujuan untuk menguatkan otot panggul dan juga menghilangkan tekanan pada bagian bawah tubuh. Nah, ternyata senam Kegel juga ini dapat menjadi cara utama untuk kita mengobati dan juga mencegah wasir. Tinggal nanti disesuaikan ya dengan alat-alat yang ada di rumah. Misalnya pemirsa punya alat seperti apa yang di layar kaca Anda bisa lihat. Nah, ini juga bisa digunakan hal-hal seperti ini, gimbal. Rasanya sekarang sudah banyak ya di rumah-rumah mungkin memiliki gimbal seperti ini. Nah, bisa divariasikan dengan gerakan-gerakan yang rasanya gerakan-gerakannya sekarang sudah banyak ya diunggah di sosial media maupun di platform media lain yang bisa kemudian menjadi variasi gerakan-gerakan kita untuk kita laksanakan di rumah. Durasinya beragam, bisa 30 sampai dengan 1 jam. Berikutnya adalah aerobik. Nah, ternyata aerobik rutin ini bisa membantu untuk menjaga pergerakan usus agar tetap normal. Ini cocok sekali nih untuk Anda yang memiliki permasalahan pada wasir. Nah, aerobik juga bisa dilakukan rutin setiap hari ya. Bisa divariasikan, misalnya aerobik dulu baru yoga, atau tadi senam Kegel dulu baru kemudian aerobik. Terserah nanti enaknya seperti apa. Nah, ini menjadi salah satu variasi olahraga yang bisa digunakan oleh teman-teman yang mengalami permasalahan wasir. Berikutnya adalah jogging. Nah, kita tahu jogging ini adalah aktivitas yang sangat menyenangkan, apalagi kalau misalnya kita bisa melakukannya di akhir pekan ya. Ini bisa menjadi olahraga akhir pekan yang diterapkan oleh teman-teman yang mengalami penderita wasir. Jogging kurang lebih dengan durasi 1 jam ataupun 2 jam gitu, santai saja jalannya mengelilingi komplek ataupun mengelilingi area-area seperti misalnya pusat olahraga, stadion dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan setiap hari. Selain juga tadi manfaat untuk peredaran darah kita bagus, jogging juga kemudian punya manfaat juga untuk teman-teman yang mengalami atau memiliki kolesterol, juga bisa kemudian dengan olahraga seperti ini. Berikutnya adalah berenang. Nah, berenang ini adalah salah satu juga yang bisa diterapkan oleh teman-teman yang mengalami permasalahan wasir. Bisa 3 sampai dengan 4 kali. Dengan kita berenang kemudian kita juga bisa rileks ya dengan aktivitas seperti ini. Selain itu juga kalau misalnya kita berenang kan mengurangi banyak tekanan ya. Kemudian hanya pergerakan, tekanan ke bagian tubuh paling bagian bawah juga tidak terlalu banyak, dan ini bisa kita lakukan seminggu 3 sampai dengan 4 kali. Durasinya tergantung masing-masing. Ada yang suka misalnya hanya 20 menit atau misalnya hitungannya per berapa
favorit gitu ya, silahkan nanti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah pemirsa, kita akan bahas nanti satu persatu dari 5 olahraga tadi, apa kemudian manfaatnya dari kelima olahraga tadi untuk teman-teman yang mengalami atau teman-teman yang menderita wasir. Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah berbagi fun fact seputar olahraga apa saja sih kemudian yang bagus diterapkan oleh teman-teman yang mengalami permasalahan wasir atau ambeien. Nah, kita akan kupas satu persatu nih dari olahraga tersebut. Apa kemudian manfaatnya dan juga kenapa kemudian olahraga tersebut baik untuk teman-teman yang mengalami wasir. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui Zoom ada Dr. Z Boro selaku spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Jakarta. Saya akan sapa ya. Selamat pagi Dr. Z. Salam sehat. Selamat pagi Mas Imam, sehat dan bugar. Sudah olahraga pagi hari ini? Tadi hari ini nggak olahraga nih karena mau mau ini kita mau ada acara ini nih pagi ini. Jadi belum sempat. Baik, Dok, kita akan ngomongin seputar olahraga, tapi spesifik kepada teman-teman yang mengalami permasalahan wasir nih, Dok. Nah, ada 5 fun fact yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama saya akan masuk aja ya ke yoga gitu ya. Apa kemudian dari olahraga yoga ini manfaatnya untuk teman-teman yang mengalami wasir? Kenapa kemudian olahraga yoga ini tepat nih untuk teman-teman yang mengalami permasalahan wasir, Dok? Nah, sebelum kita masuk ke olahraga yoga atau latihan yoga, saya sedikit bahas dulu ya tentang wasir ini ya. Wasir atau kita sebut dengan hemoroid atau ambeien ya, bahasa awamnya. Sebenarnya ada 2 macam nih Mas Imam. Ada yang internal dan ada eksternal. Dan itu bisa mempengaruhi ke gejalanya sebenarnya. Jadi gejala yang eksternal itu adalah yang biasanya kelihatan tuh, muncul tuh hemoroidnya. Kalau yang internal itu biasanya darahnya saja yang berupa gejala darah keluar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin olahraga nih, biasanya mungkin masyarakat ada beberapa yang berpikir, cocok nggak sih saya berolahraga padahal saya ambeien nih, padahal saya wasir nih. Sebenarnya memang olahraga untuk wasir itu bisa bermata dua loh Mas Imam. Bermata dua. Bisa ada manfaatnya, tapi bisa juga memperparah kondisi wasirnya. Ya mungkin tadi sempat disebutkan ya tadi bahwa karena ada tekanan yang berlebihan ke abdomen, ke arah usus, akhirnya bisa menyebabkan terjadi wasir. Salah satu olahraganya adalah angkat beban. Nah, cuma kalau angkat beban dengan teknik tertentu ya, biasanya sudah berpengalaman, dia bisa melakukan tekniknya bagaimana caranya supaya tekanannya itu nggak terlalu berlebihan ke arah abdomen. Sebenarnya sih bisa sih sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai berpikir, wah saya ambeien nih, atau mencegah ambeien, jangan melakukan olahraga strengthening, angkat beban atau penguatan. Sebenarnya sih tetap bisa dilakukan asal dengan teknik yang benar, dengan tidak memberikan tekanan yang berlebihan pada abdomen. Yang kedua, mungkin olahraga yang perlu dihindari juga sebenarnya, tapi boleh dikata cukup berpengaruh ya, adalah bersepeda. Itu Mas Imam. Jadi bersepeda itu kan olahraganya banyak duduk ya. Padahal salah satu penyebab juga adanya wasir adalah terlalu banyak duduk. Ya. Nah kalau bersepeda kan bisa sejaman tuh duduk. Kalau yoga, karena kalau yoga juga duduk ya. Kalau yoga itu ada beberapa pose kan. Yoga itu adalah pose sebenarnya. Jadi bukan duduk sejaman gitu ya, tapi pose-pose tertentu saja sebenarnya. Nah, sepeda itu tadi, apalagi kalau dengan saddle-nya itu ya, tempat duduknya itu keras, nah itu bisa pengaruh. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang wasir berolahraga? Boleh saja tentunya, asal memilih olahraga yang tadi udah disebutkan, udah benar banget tadi. Yang pertama yoga nih. Kenapa harus yoga? Karena beberapa pose dari yoga itu menyebabkan menguatkan otot-otot dasar panggul, Imam. Gitu. Jadi selain membuat meregang, itu akan menyebabkan
ototnya menguat sehingga sphincter dari anusnya itu akan menguat. Itu akan mempercepat proses terjadinya pengeluaran kotoran kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata meningkatkan aliran darah juga. Gitu, sehingga peristaltik dari usus juga akan mempercepat. Gitu. Akhirnya adalah yang terjadi tidak akan sering mungkin sembelit misalnya. Jadi sebetulnya Itu yang harus diperbaiki itu adalah cara pikir kita dulu, kemudian kalau misalnya wasir boleh berolahraga, even misalnya harus olahraga yang angkat beban selama tekniknya benar gitu ya. Dan tadi juga ada beberapa gerakan-gerakan yang harus dilakukan, bahkan bersepeda juga sebetulnya baik. Nah tadi sudah dibahas soal yoga, terus kemudian ternyata Kegel. Senam Kegel juga ternyata ada manfaatnya ya, dan ini juga baik dan disarankan ya Dr. Z untuk teman-teman yang wasir. Kalau senam Kegel itu manfaatnya mirip dengan yoga tadi. Karena kalau Kegel kan ada beberapa gerakan ya, tapi gerakan tertentu bisa memperkuat otot-otot dasar panggul juga. Nah, manfaatnya sama tadi dengan yoga, memperkuat otot dasar panggul, sphincternya jadi kuat, memperlancar juga peristaltik usus, sehingga diharapkan bahwa kotoran juga lebih lancar. Itu bisa memperbaiki pola kotoran kita dan akhirnya muncul nyerinya itu akan lebih tidak sesering mungkin. Gitu. Berikutnya adalah aerobik. Nah, aerobik ini mungkin ada batasan aerobik gerakan seperti apa ya yang kemudian boleh diterapkan oleh teman-teman yang memiliki wasir, karena beberapa aerobik juga cukup cepat speednya gitu dan cukup energik juga gitu. Dan ada tekanan juga ya ke abdomen ya. Iya, betul. Jadi cuma gini Mas Imam, aerobik ini kan sebenarnya suatu jenis latihan, bukan hanya sekedar senam saja sebenarnya. Kalau kita ngomongin aerobik, berarti kita ngomongin suatu latihan kardio, latihan endurance. Jadi ini sebenarnya latihan untuk endurance, daya tahan jantung paru. Bisa bentuknya senam, gitu ya, bisa bentuknya berlari, bisa bentuknya tadi berenang, bisa bentuknya bersepeda, tapi sebenarnya di sini kita ngomongnya bentuknya senam ya. Ya, nah kalau bentuknya senam, hati-hati dengan beberapa gerakan karena mungkin bisa mengiritasi hemoroid eksternal tadi. Mungkin kalau hemoroid internal tidak akan terlalu pengaruh ya, tapi hemoroid eksternal itu bisa membuat ada iritasi pada gerakan-gerakan tertentu, apalagi kalau gerakannya lebih cepat. Betul. Itu aja sih. Jadi, tapi apakah bermanfaat bagi orang yang wasir? Tentu saja bermanfaat, asalkan tidak ngikutin tuh gerakan-gerakan yang memang kadang bagi orang tertentu over yang bisa menyebabkan iritasi. Satu hal, kalau sudah terjadi merasa bahwa kok rasa perih ya pada saat latihan aerobik ini, senam aerobik, boleh diturunkan intensitasnya. Jadi bukan berarti jangan melakukan olahraga senam aerobik. Kadang menjadi alasan ya nih teman-teman untuk yang memiliki masalah wasir nih, jangan kemudian tidak berolahraga dengan alasan tersebut. Banyak loh kemudian gerak-gerakan yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut. Nah, berikutnya adalah jogging. Ternyata jogging juga memiliki manfaat ya, dan juga boleh diaplikasikan oleh teman-teman yang wasir. Nah, sebetulnya dari jogging ini apa sih manfaatnya, terutama untuk teman-teman tadi yang mengalami permasalahan wasir, Dr. Z? Nah, kalau ngomongin jogging, ini kan juga latihan aerobik. Jadi jogging, banyak beberapa pelari sebenarnya yang ada wasirnya, kan lagi laku nih olahraga ini nih, jogging betul. Ya. Lebih banyak yang ikut-ikut race, banyak yang ada beberapa diantaranya yang wasir, akan berasa ada iritasi pada saat berlari. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita orang yang wasir itu tidak bisa melakukan jogging. Bahkan sebenarnya pada saat jogging itu bisa meningkatkan aliran darah tadi kan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, aliran darah ini bisa mengurangi rasa nyeri pada wasir kita. Jadi akibat dari wasir bisa justru mengurangi rasa nyerinya. Nah, bagaimana caranya nih supaya tetap nyaman, aman jogging dengan wasir? Tentunya adalah ngikutin aja intensitas yang memang tidak menyebabkan iritasi wasir tadi itu. Jadi kan biasanya ada yang latihan nih, wah karena
besok mau race, mau latihan kencang hari ini deh. Nah itu usahakan dihindari. Intinya adalah lakukanlah jogging, lari sesuai dengan intensitas yang tidak menyebabkan iritasi pada wasir yang bisa menyebabkan justru masalah nyeri tadi. Oke, baik. Dari awal saya bilang ini olahraga bisa bermata dua nih sebenarnya. Tapi kita harus pahami juga tadi mana permasalahan yang internal dan eksternalnya tadi gitu ya. Karena ada kalau misalnya eksternal banyak gesekan, nah bisa kemudian diantisipasi di sana. Yang terakhir adalah berenang nih, Dr. Z. Apa kemudian manfaatnya untuk teman-teman yang mengalami wasir dengan olahraga ini? Iya. Balik lagi, ini renang itu bagian dari latihan aerobik juga ya, kardio juga. Dan tentunya manfaatnya mirip dengan yang aerobik tadi sama jogging. Justru renang ini lebih aman malah, jauh lebih aman dibandingkan senam aerobik tadi atau bentuknya bentuk jogging misalnya. Cuma sayangnya memang manfaatnya sama nih. Cuma sayangnya memang kalau kolam renang itu kan sekarang, apalagi sekarang banyak yang tutup, aksesnya juga kurang dan butuh teknik tersendiri. Orang yang harus bisa berenang baru bisa renang sebenarnya. Jadi banyak pilihan olahraga untuk pasir, yang paling aman renang. Mungkin kendalanya itu tadi, masalahnya lebih ke akses dan harus bisa berenang, teknik berenang. Makanya banyak orang mungkin lebih memilih yang lebih aman ya. Maksudnya aman dalam arti gampang dilakukan, jogging misalnya. Oke, baik. Gitu. Ya sekali lagi ya kalau berenang. Iya, secara manfaat mirip dengan jogging tadi dan aerobik. Baik. Baik, Dr. Z, terima kasih sudah berbagi informasi seputar olahraga apa sih kemudian yang tepat dan pas nih untuk diaplikasikan untuk teman-teman yang memiliki permasalahan wasir. Terima kasih Dr. Z, salam sehat. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya Dr. Z ya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya pemirsa, itu dia tadi seputar olahraga apa sih yang pas untuk kita terapkan gitu ya untuk teman-teman yang mengalami permasalahan pada wasir. Jangan kemudian kita punya anggapan karena kita wasir akhirnya malas berolahraga gitu ya. Karena banyak gerakan-gerakan, bahkan tadi yang angkat beban ketika kakinya pas, untuk teman-teman yang mengalami wasir juga masih bisa dilakukan. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan berbincang tentang bagaimana sih cara tepat untuk kita mengatasi wasir ini. Tidak hanya untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah pralansia, tapi juga untuk teman-teman muda ini perlu menjadi perhatian karena gaya hidup kita kemudian bisa menyebabkan permasalahan wasir ini. Kita akan bahas nanti ya usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan masuk ke topik utama kita ya pemirsa ya, tentang bagaimana cara tepat untuk mengatasi wasir. Nah, untuk Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung menghubungi kami di @bincangSehati.tv melalui Instagram ya, atau bisa melalui line telepon kami di 021-290-32644. Nanti kita bisa bertanya langsung dengan narasumber untuk Anda yang memiliki permasalahan wasir. Bisa secara lengkap nanti akan dijawab dan semoga bisa membantu nanti ya pemirsa ya. Nah, untuk membahas tema kita, saya sudah menghadirkan narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Rizky Zuhri selaku spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Saya akan sapa. Selamat pagi Dr. Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Imam, sehat selalu. Alhamdulillah sehat, semoga dokter juga dan teman-teman selalu sehat ya dok ya. Alhamdulillah Mas Imam. Baik, dok, kita akan bahas seputar wasir atau ambeien gitu ya. Orang-orang masyarakat banyak mengenal istilah tersebut. Bicara soal wasir atau ambeien ini sebetulnya boleh dijelaskan tidak dok? Ini sih permasalahan apa sih dan kenapa kemudian kok bisa terjadi? Ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya wasir ini bukan penyakit yang baru ya. Banyak istilah, ada ambeien, kalau di dalam dunia medis kita mengatakan hemoroid. Bahkan catatan dahulu pun 1700 sebelum before Christ itu di Mesir juga sudah ada catatan-catatan tentang pengobatan wasir. Nah, perlu kita ketahui tidak semua benjolan di anus kita katakan wasir. Nanti untuk memastikannya tentunya harus diperiksakan terlebih dahulu. Nah, wasir itu sendiri atau ambeien atau hemoroid tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Z ya. Ada yang eksternal, ada yang internal.
intinya ada bantalan di anus kita. Bantalan itu terdiri dari pembuluh darah, terdiri dari otot, terdiri dari jaringan imun. Karena ada bendungan atau aliran darah balik yang tidak lancar atau ada kelemahan otot penyokong, terjadi benjolan di bantalan anus itu. Nah, itulah yang dikatakan wasir. Jika posisinya munculnya pertama dari dalam dikatakan interna, kalau dia munculnya sudah di luar garis anus, dia dikatakan eksterna seperti itu. Tapi bukan berarti interna dia di dalam aja, nanti ada derajatnya. Kalau sudah sampai derajat 2, 3, 4, dia bisa di luar. Seperti itu Mas Imo. Oke, baik. Jadi yang harus jadi catatan, ini adalah masalah yang sudah lama, bahkan dari zaman Mesir kuno pun sudah ada catatan soal wasir tadi gitu ya. Dan tidak semua benjolan, jadi tidak semua benjolan kemudian ini adalah wasir atau ambeien gitu ya Dok ya. Oke. Nah Dok, kalau bicara soal penyebab Dok, umumnya apa sih Dok penyebabnya? Karena kalau kita lihat dari beberapa catatan jurnal gitu ya, ini kan usianya 50 tahun ke atas baru banyak mengalami hal seperti ini gitu. Ya, secara epidemiologi, secara perhitungan statistik, yang paling banyak yang puncaknya terkena hemoroid atau wasir ini adalah di usia 45 sampai 65 tahun. Tapi di usia sebelum itu tetap ada kemungkinan terkena wasir atau hemoroid atau ambeien ini. Kenapa puncaknya di usia 45-65? Karena memang salah satu faktor risikonya mulai lemahnya otot-otot penyokong yang untuk menahan supaya bantalan itu enggak muncul. Nah, kalau waktu muda, faktor risiko lain bisa seperti pada orang-orang yang tadi udah dibahas, aktivitas berat yang meningkatkan tekanan di perut, sehingga terjadi bendungan aliran darah balik, bantalan anus tadi bengkak. Nah, yang paling sering juga mungkin salah satu contohnya pada ibu-ibu hamil. Memang terjadi peningkatan resiko untuk terjadinya hemoroid pada ibu hamil karena ada faktor hormonal, faktor pembesaran dari rahim itu sendiri yang menyebabkan aliran darah baliknya bendung seperti itu. Bisa faktor makanan, konstipasi membuat orang buang air besar harus mengedan, atau BAB yang keras pada pasien orang yang kurang makan serat bisa seperti itu Mas Imo. Oke, jadi pelemahan otot karena usia tadi ya. Tapi kalau misalnya kita dari muda sudah rajin olahraga gitu ya, bisa jadi penguatan otot tadi membantu untuk mengurangi permasalahan wasir tadi. Dok, ngomong-ngomong kalau misalnya di Indonesia ini kan hanya 2 tadi, hamil dan juga kemudian orang yang berolahraga misalnya gitu ya, atau atlet yang suka angkat beban ataupun siapapun gitu yang melakukan olahraga itu kemudian ada potensi ke sana. Tapi yang jadi catatan sekarang adalah duduk. Ternyata duduk juga bisa memiliki potensi ke sana. Duduk yang seperti apa atau duduk dengan durasi seberapa lama sih kemudian yang bisa menyebabkan ambeien atau wasir? Ya, duduk lama menjadi salah satu faktor, sedentary itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya hemoroid, walaupun tidak terlalu besar ya. Mungkin ada faktor pemicu lain, obesitas, duduk lama, itu menjadi kombinasi membuat risikonya meningkat drastis. Nah, ketika duduk lama tumpuan kita ada di anus. Nah, sehingga kalau saya selalu menyarankan kepada pasien sebaiknya maksimal duduk 1 jam, setelah 1 jam coba berdiri, gerak-gerak, lakukan stretching ringan, lebih kurang 5 menit, kemudian duduk lagi seperti itu. Oke. Nah, apakah kemudian tempat duduk juga mempengaruhi atau cara duduk mempengaruhi? Karena tidak semua orang kemudian aktivitas duduknya di kursi yang empuk ya, dengan busa yang tebal, Dok. Ada juga beberapa yang aktivitasnya duduk ya hanya di kursi keras, kursi kayu, dan dia harus duduk 1 jam lebih, 2 jam lebih gitu. Ya, sebenarnya secara studi tidak ada perbedaan kursi keras, kursi lembut terhadap peningkatan terjadinya risiko hemoroid atau wasir ini. Karena problemnya bukan di empuknya tempat duduk, tapi di lamanya duduk dan dia menjadi tumpuan di sana seperti itu. Nah, kalaupun sudah terjadi hemoroid atau ambeien tadi, saya selalu menyarankan kalau memang tidak nyaman gunakan bantal donat di bawahnya. Jadi bantal yang ada bolongan sehingga akan lebih nyaman untuk duduk di sana. Oke, baik. Jadi tidak ada pengaruhnya, kemudian tidak ada korelasi secara langsungnya dari
kenyamanan atau keempukan tempat duduk tadi gitu ya, baik. Karena kan profesi sekarang banyaknya lebih duduk ya, misalnya dokter dengan pasien pasti duduk. Saya misalnya juga atau teman-teman yang lain juga pasti lebih banyak duduk durasinya. Nah, bicara soal diagnosa dok dan ciri-cirinya gitu, gimana sih cara kemudian kita bisa tahu bahwa ini kita tuh mengalami ambeien loh gitu. Karena tadi kan tidak semua benjolan itu adalah ambeien atau wasir. Kita kembali, tadi ada jenisnya 2, internal dan eksternal. Kita mulai dari yang internal dulu. Internal itu ada 4 derajatnya. Sebisa mungkin kita aware terhadap mulai dari derajat pertama. Derajat pertama ini intinya benjolan itu udah ada di dalam. Kalau dia tidak ada keluhan, biasanya kita nggak tahu. Kapan mulai ada keluhan? Biasanya ketika mungkin BAB keras atau dia mengendan lebih. Ketika BAB ada perdarahan. Perdarahan segar yang kemudian setelah BAB perdarahannya stop. Atau pasien merasa ada perasaan tidak nyaman di dalam anusnya. Seperti ada yang ganjalan atau gatal. Kalau ada gejala-gejala seperti itu sebaiknya diperiksain nih, karena nanti dokter akan melakukan pemeriksaan di dalam sana memang ada wasir atau enggak, sehingga pencegahannya bisa lebih awal. Selanjutnya derajat 2 wasir yang internal, dia udah mulai keluar tuh kalau ngedan BAB. Cuma kalau udah BAB dia bisa masuk sendiri karena ototnya masih kuat. Kalau udah 3 dia keluar, habis BAB kok nggak masuk lagi, baru bisa masuk setelah dimasukin pakai jari, contohnya seperti itu. Kalau 4 ini yang sudah berat, dia udah di luar aja, nanti ada resiko pembuluh darah yang terjerat, ini akan nyeri hebat. Nah, kalau yang eksternal, benjolan itu udah ada di luar. Kadang-kala dia tidak bikin masalah, benjolannya nggak bikin masalah. Bikin masalah kalau sudah terbentuk sumbatan, namanya trombus sumbatan di ambeiennya itu akan memberikan rasa yang nyeri sangat hebat seperti itu. Jadi ada derajat tertentu. Jadi gejala awal, ya seperti itu. Kemudian dengan derajat tersebut berbeda-beda cara merasakannya gitu ya. Ketika derajat 1 sampai dengan derajat 4 tadi, nah itu seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi, ketika sudah derajat 4, ketika keluar akan kemudian nyeri. Tapi itu kan kita tidak harapkan gitu ya sampai ke sana. Tapi mau secara dini gimana sih cara kita deteksinya? Nah, kita akan lanjut nanti ya dok ya di segmen selanjutnya ya, bagaimana cara deteksi dininya agar lebih cepat dalam penanganan, dan juga bagaimana cara tepat untuk kita mengatasi untuk teman-teman yang sekarang sudah memiliki permasalahan wasir. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menanyakan langsung dengan Dr. Rizky, bisa menghubungi kami di 021 29 02129032644 atau bisa melalui Instagram kami pemirsa di @bincangsaati.tv. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Saati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini dengan tema cara tepat mencegah wasir. Nah, tadi Dr. Rizky sudah kemudian banyak menjelaskan apa itu wasir, dari internal, eksternal, penyebabnya apa, dan juga derajat-derajatnya. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana pencegahan dininya dok. Karena kalau kita bicara soal benjolan gitu ya, biasa kan meraba adalah hal pertama gitu yang harus kita lakukan. Misalnya setiap hari, dengan cara melihat di bagian tertentu. Apakah untuk wasir ini ada metode-metode seperti itu untuk kita bisa tahu dan juga melakukan pencegahan dini, sehingga tidak harus menunggu sampai derajat yang tinggi gitu, sampai derajat 3 ataupun 4, tapi bisa kemudian kita tangani sejak dini, sejak awal. Ya, Mas Imam. Jadi pencegahan dini yang paling utama adalah kenali faktor resiko. Jadi saya ada faktor resiko nggak? Kalau saya merasa ada faktor resiko, saya akan selalu mengevaluasi pola BAB saya. Nah, kemudian ya akan selalu memperhatikan jika ada keluhan di daerah anus, karena kan misalnya internal, kalau derajat 1 hanya di dalam kita nggak pernah tahu ya. Kecuali kalau memang sudah dilakukan pemeriksaan colok dubur, diperiksa di dalam baru ketahuan. Jadi kenali faktor resiko dulu. Misalnya kalau usia kayaknya saya masih muda, oke, aman, tidak masalah. Oke, dari pekerjaan, saya pekerjaan mungkin tidak masalah, saya jarang duduk, mungkin saya bekerja di lapangan, tapi saya sering angkat-angkat berat nih, oke, saya punya satu faktor resiko.
Oke. Terus Iya, iya, berat iya, badan, iya. mungkin berat badan saya obesitas dengan indeks massa tubuh yang tinggi. Oke, saya punya 2 faktor risiko. Hmm. Oke, saya harus benar-benar evaluasi pola BAB saya. BAB Hmm. saya gimana? Hmm. Oh, keras, saya sering mengedan. Ketika saya punya perasaan tidak nyaman di daerah anus, rasa ada benjolan atau sesuatu yang mengganjal atau gatal, atau bahkan ada riwayat ada ngeflek bercak darah, saya harus periksakan segera. Oke, jadi faktor risiko termasuk IMT tadi ya, indeks massa tubuh kita Ya, juga kita harus obesitas. tahu. Oke, jadi ketika obesitas itu satu hitungan faktor risiko ya dok ya, termasuk Ya, pekerja yang betul. sering duduk. Nah itu juga itu faktor risiko juga gitu. Oke. Ya. Oke, jadi harus dipahami faktor risikonya seperti itu ya. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan ya bagaimana cara deteksi dininya. Tapi sebelum itu saya mau membuka line telepon dulu. Sudah ada pemirsa Bincang Sehati yang menanyakan langsung melalui sambungan telepon. Saya akan sapa. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Lisa di Medan. Baik, silahkan Bu Lisa, apa yang ingin ditanyakan langsung kepada Dokter Rizky seputar wasir? Iya dok, saya dengar wasir itu menurun dari orang tua ke anak. Nah, orang tua saya, lebih tepatnya mama saya kan wasir cukup parah. Semua kakak saya juga wasir, tapi saya enggak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah wasir dari mama saya bisa menurun ke anak saya gitu dok? Oke, baik. Dokter Rizky, ada yang mau ditanyakan dulu terkait data-data dan lain sebagainya, atau sudah cukup? Kita tutup, kita jawab? Sudah cukup. Sudah cukup ya, oke baik. Saya akan tutup dulu ya, Bu Lisa, nanti akan dijawab oleh Dokter Rizky. Baik. Nah dok, ini kalau keturunan itu sebetulnya masuk faktor atau tidak? Dari beberapa studi yang saya baca, sebenarnya secara signifikan faktor keturunan tidak mempengaruhi ya. Cuma bentuk pinggul, bentuk proporsi tubuh itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor genetika. Nah itu yang menjadi faktor risiko terjadi hemoroid atau wasir tadi. Jadi bukan ujuk-ujuk ketika saya punya orang tua dengan wasir, hemoroid atau ambeien ini, saya akan mempunyai faktor risiko wasir. Enggak, secara langsung enggak seperti itu. Mungkin proporsi bentuk pinggul, proporsi berat badan, nah itu yang mempengaruhi. Kebetulan mungkin pola di rumah seperti apa, itu juga mempengaruhi pola makan seperti itu. Okay. Apakah nanti akan turun ke anak jika pola-pola ini dikontrol, faktor risiko ini dikontrol, dia tidak muncul seperti itu. Jadi secara genetik ya bahasanya gitu ya, tidak kemudian menjadi faktor gitu, tapi ada kemudian faktor yang tidak langsung tadi yang dijelaskan dokter. Nah ini bisa kemudian menyebabkan wasir tadi yang bisa jadi kemudian akan dialami oleh Bu Lisa ataupun anak-anaknya tadi. Oke, baik. Nah kita akan kembali lagi ke soal bagaimana tadi deteksi dininya dok. Ketika kita sudah merasakan atau melakukan evaluasi perihal BAB kita dan kita merasakan ada yang aneh gitu ya. Nah apa hal emergensi yang harus kita lakukan pertama gitu? Langsungkah misalnya ke dokter yang bersangkutan atau spesialis, atau masih bisa menggunakan misal obat tradisional ataupun dengan merubah gaya hidup? Jadi memang dalam step ladder, dalam tangga langkah pengobatan hemoroid ini memang ada 3 tahapan. Yang pertama dietary and life modification. Yang kedua baru terapi non bedah, terakhir baru terapi bedah. Tetap ketika derajat pertama, terapi paling baik adalah modifikasi gaya hidup, modifikasi pola hidup dan modifikasi makan seperti itu. Nah, nanti dilihat aja. Selama dia hanya mungkin awal gejala kita tahu, setelah itu bisa kita kontrol, nggak ada keluhan sih sebenarnya tidak perlu tindakan intervensi yang spesifik seperti itu. Tinggal dijaga aja. Apakah dia sering mengedan ketika BAB karena BAB-nya keras, konstipasi, oke, itu dulu yang diperbaiki, diobati seperti itu. Kalau itu terkontrol nanti mudah-mudahan insya Allah dia tidak akan berkembang menjadi derajat 2, derajat 3, bahkan derajat 4. Oke, berarti life modification di awal gitu. Sesuai dengan faktornya tadi. Misal faktornya adalah obesitas,
berarti berat badannya kemudian disesuaikan dengan IMT yang standar gitu ya. Nah, terus kemudian biasa mengangkat berat. Duduk lama. Oh, oke. Baik. Nah, oke. Dok, kita akan masuk ke DM ya. Sudah ada pemirsa yang menanyakan langsung lewat DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Saya akan bantu bacakan, dokter. Pertama dari @Cinta. Dok, saya penderita wasir yang terkadang suka kambuh, dok. Apakah wasir ini bisa jadi kanker usus besar kah, dok? Nah, mungkin bisa dijawab singkat, dok. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi saran saya, sekarang kambuhnya itu dalam bentuk apa? Hanya benjolan atau BAB berdarah atau ada keluhan lain? Nah, ketika memang dirasa yang dikatakan dalam tanda kutip kambuh itu sesuatu yang mengganggu, sebaiknya diperiksakan. Karena seringkali, makanya saya bilang di awal, tidak semua benjolan di anus adalah wasir. Kita harus pastikan, kita harus periksa. Ini beneran wasir atau jangan-jangan yang lain atau hanya sebuah skintak itu kayak kulit yang karena gesekan dia muncul, bisa aja seperti itu. Nah, apakah dia kalau beneran wasir akan bisa menjadi sebuah keganasan, cancer? Nah, dalam studi jarang sekali yang namanya murni hemoroid menjadi sebuah keganasan, kecuali dia menjadi perlukaan yang berulang kali. Jadi memang luka yang berulang kali tidak terkontrol akan meningkatkan resiko, salah satunya keganasan sel squamosa seperti itu bisa. Ya, cuma kalau dia murni wasir, dia tidak akan mengarah kepada keganasan, tapi dipastikan dulu benar wasir atau itu bukan. Oke, jadi analisa dulu gitu ya. Baik. Masih ada penelpon nih yang sudah tersambung melalui sambungan telepon kami. Saya akan bantu sambungkan ya, Dr. Rizky ya. Saya akan sapa. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya Fadli dari Balikpapan. Silakan Pak Fadli, apa yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau bertanya nih, kalau untuk posisi saat buang air besar itu mempengaruhi orang yang sudah ada gejala wasir nggak? Kita bicara antara duduk sama jongkok. Oke, baik. Jadi perbedaan tadi ya, duduk dan juga jongkok. Betul. Gitu ya, oke. Betul. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak, Dokter Rizky? Mungkin Pak Fadli ada permasalahan seputar wasir? Tidak? Gejala kadang muncul ya karena faktor makanan sih, faktor makanan, lama duduk. Oke. Nah, biasa itu ada gejala. Oke, jadi lebih kepada pola BAB-nya, karena sekarang kan model toiletnya seperti itu, ada duduk, ada jongkok ya. Oke, baik. Saya akan tutup dulu ya Pak Fadli ya. Terima kasih sudah menanyakan langsung melalui Bincang Sehati. Nanti akan dijawab oleh Dokter Rizky. Baik. Oke, Dokter Rizky gimana? Soal tadi benar juga ya, karena sekarang kita lihat model toilet ada dua itu gitu. Ada pengaruh nggak sih dengan kedua model toilet tadi terhadap wasir ini? Sangat mempengaruhi jawabannya. Jadi ketika kita BAB dengan posisi toilet jongkok, itu posisi anusnya akan lebih longgar, sehingga BAB tidak memerlukan mengedan yang berlebih untuk mendorong kotoran keluar. Nah, makanya menjadi rekomendasi toilet terbaik adalah posisi jongkok dibandingkan posisi duduk. Karena ketika posisi duduk, tubuh membentuk seperti huruf L, itu posisi ototnya lebih tidak rileks. Sehingga untuk mengeluarkan kotoran dia harus mengedan lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di rumah saya udah kadu, toiletnya duduk gimana? Nah, kalau kita browsing tuh posisi terbaik untuk toilet itu adalah misal udah jongkok, kayak berikan kursi kecil untuk injekan kaki. Tetap posisinya bukan L, tapi lebih sudutnya lebih lancip seperti itu, sehingga ototnya lebih rileks, kita nggak perlu terlalu mengedan. Ya, karena salah satu faktor risiko mengedan tadi, kalau belum ada hemoroid bisa menjadi hemoroid, atau udah ada hemoroid bisa makin besar seperti itu. Baik, jadi ada extensionnya kemudian ya. Banyak kok dijual ya, mau online ataupun di beberapa store hardware, banyak yang jual seperti itu. Ini bisa kemudian dimanfaatkan. Wah, ternyata berpengaruh ya dok ya. Dari pemilihan toilet saja, ini rutin loh kita lakukan sehari-hari. Ketika pemilihan yang kemudian salah, juga bisa beresiko seperti itu. Baik, dok, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan seputar wasir, dan nanti kita akan berbagi tips bagaimana kemudian pola hidup atau life modification yang bisa kita lakukan gitu ya,
untuk teman-teman yang mengalami wasir, terutama untuk yang masih derajat rendah. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Rizky selaku spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Dr. Rizky, kita akan berbagi tips ya ini seputar bagaimana cara kita menangani wasir ini. Saya akan mulai dari yang pertama adalah mengkonsumsi banyak serat. Nah, ternyata makanan ini juga baik ya. Dengan konsumsi banyak serat ini baik kemudian untuk peredaran, untuk pencernaan kita, dan ini memiliki manfaat juga untuk teman-teman yang mengalami wasir ataupun teman-teman yang di wasirnya masih derajat rendah gitu. Apa sih kemudian korelasinya dengan kita sering mengkonsumsi makanan serat ini terhadap permasalahan wasir? Jadi serat itu adalah komponen yang tidak diserap di tubuh. Nah, jadi dia fungsinya adalah pembersih khusus. Nah, ketika kita mengkonsumsi diet tinggi serat, maka sisa-sisa kotoran itu akan kayak disapu, dipel sama seratnya, sehingga transit di usus prosesnya nggak lama, tidak kadung keras dulu, dan dia bisa BAB dengan rutin. Nah, ketika rutin dia tidak harus mengedan lebih, jadi seperti itu. Nah, jadi membuat pencernaannya jauh lebih baik, sehingga tidak perlu ngedan, BAB tidak keras, sehingga tekanan di daerah anusnya juga tidak meningkat. Seperti itu. Oke. Ini dengan konsumsi serat secara rutin ini dia sebetulnya bisa menyelesaikan permasalahan wasir untuk derajat berapa sih, Dr. Rizky? Tadi yang saya sampaikan, untuk derajat 1 dan 2 tetap diet and life modification. Jadi sebenarnya sih mau derajat berapapun yang namanya diet tinggi serat tetap harus dilakukan. Mau derajat berapapun. Cuma akan lebih ditekankan lagi pada pasien dengan derajat awal, derajat 1, derajat 2. Oke, baik. Seperti itu. Dan ini juga sehat untuk teman-teman yang tidak memiliki permasalahan wasir, juga bisa kemudian dengan mengkonsumsi serat lebih banyak gitu ya, karena ini membantu untuk proses pencernaan kita. Kemudian minum banyak cairan. Nah, dengan kita rutin mengkonsumsi air mineral ini, apa korelasinya dengan permasalahan wasir ini, Dok? Satu, feses cenderung tidak keras, itu satu. Dua, tubuh dengan hidrasi yang cukup, ototnya relatif kecenderungan untuk tegang, kencang atau spasme itu juga menurun. Ini otot akan lebih rileks, otot terutama daerah pinggul, tonusnya jauh lebih baik, membuat resiko untuk dia membesar benjolan yang hemoroid wasir ambeien tadi bisa kita kontrol seperti itu. Oke. Untuk dosisnya sama ya, kan 8 gelas ya, seperti itu, atau untuk teman-teman itu harus lebih dari 8 gelas? Hitungannya gini Mas Imam, hitungannya adalah kita butuh cairan dalam keadaan normal adalah 30 cc per kilogram berat badan. Cuma biar gampang nih kita hitung, semua orang dewasa itu berat badannya 70 kilo. Sehingga muncul kata-kata kita butuh cairan lebih kurang 2 liter karena butuh hitungan 30 cc dengan orang berat 70 kg, 2,1 liter dalam waktu 1 hari. Tapi bukan dalam waktu sewaktu, tapi dibagi. Nah, tentu kebutuhannya akan beda dengan orang yang berat badannya lebih atau berat badannya kurang daripada segitu. Intinya hitung aja 30 cc kali berat badan saya. Nah, saya butuh segitu dalam keadaan normal. Kecuali dalam keadaan exercise berlebih banyak berkeringat, tentunya kebutuhan cairannya akan lebih meningkat. Oke, baik. Jadi kemudian harus diukur dulu dari berat badan masing-masing ya, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Oke. Berikutnya adalah jangan menunda BAB. Nah, ini kan untuk beberapa aktivitas atau kebiasaan orang gitu ya, sering menunda hal-hal seperti ini. Apa efeknya, Dok, terhadap permasalahan wasir ini? Ya, ketika kita menunda BAB, feses kita tuh numpuk di namanya usus besar. Nah, secara teori usus besar ini adalah tempat penyerapan cairan kembali.
Jadi feses yang tadi sudah bagus, konsistensi lunak, karena lama dia keserap lagi nih cairan, jadi dia makin keras. Sehingga ntar ngeluarinnya tuh sebuah sebuah ekstra, jadi harus ngeden, nyeri lagi, seperti itu. Nah bahkan saya selalu menyarankan kepada pasien saya, coba biasakan setiap pagi ada rasa BAB atau enggak, jongkok aja deh. Jongkok, nanti akan tersetting tuh jam BAB-nya. Seperti itu Mas. Jadi masuk aja kamar mandi gitu ya dok ya? Ya jongkok aja, tungguin ada nggak ada, oke kalau rasa udah agak ini selesai seperti itu. Yuk, ini kebiasaan baik yang bisa kita mulai ya. Kalau misalnya yang harus jalan dari rumah lebih pagi, ya berarti lebih pagi lagi kemudian aktivitasnya harus dilakukan. Terakhir kemudian olahraga, seberapa penting olahraga itu untuk membantu pencegahan terhadap si wasir ini atau ambeien ini? Oke, tadi mungkin udah dijelasin oleh Dr. Z ya. Hati-hati dalam memilih olahraga. Olahraga yang membuat peningkatan tekanan di dalam perut. Sebaiknya kontrol dulu, jangan dulu. Nah, kenapa? Seperti olahraga angkat berat seperti itu akan meningkatkan tekanan dalam perut sehingga bendungan di aliran darah balik anus itu akan meningkat. Sehingga biasanya kalau udah punya ambeien, wasir tadi kerasa kok. Misalnya udah punya wasir terus dia coba udah biasa angkat berat, mesti dia akan merasa tidak nyaman karena ada peningkatan dari tekanan di wasirnya. Nah, olahraga apa yang baik adalah olahraga yang ritmik, reguler, kemudian minimal menggunakan tekanan di perut. Contoh rentang seperti itu. Contoh tadi ada yoga, itu juga cukup bagus. Dan juga olahraga membantu ya tadi untuk pembentukan otot gitu ya, sehingga kemudian ketika kita sudah tua pun senam Kegel seperti itu. Ketika kita sudah masuk usia lansia pun akan lebih aman gitu. Baik, terima kasih Dr. Rizky sudah berbagi informasi. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pemirsa Bincang Saat. Salam sehat Dok, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imam. Pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini. Untuk Anda yang memiliki kritik saran bisa menghubungi kami di @bincangsaati.tv. Saya Imam Asyari pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.